Suasana di Jalan Medan Merdeka Barat sesaat barangkali setelah pelantikan kepala daerah di Istana Negara tanggal 20 Februari 2025 pukul 10 lewat nih teman-teman. Sepertinya banyak keluarga atau pendukung dari berbagai daerah yang diusungnya terpilih dan dilantik saat ini. Jadi ada 481 kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat sangat ramai dari biasanya ya teman-teman. Banyak yang berbaju semi formal, batik dan etnis ya, baju etnis yang melambangkan barangkali keragaman dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, tantangan bagi kepala daerah saat ini tentu saja adalah keterbatasan anggaran. Ada pemangkasan transfer dana pusat ke daerah ya, kabarnya sekitar 50%. Yang merupakan tentu saja mungkin dana bagi hasil ataupun lainnya. Saya mungkin teknisnya nanti ada di Kementerian Keuangan ya. Namun intinya bahwa ada transfer dana ke daerah yang dikurangi ya, sekitar 50%. Dan sudah pasti anggaran tersebut akan mempengaruhi juga postur APBD di masing-masing daerah ya. Seperti kita ketahui bahwa saat ini tidak cukup mudah untuk mengumpulkan pundi-pundi pajak atau pendapatan asli daerah ya, di saat ekonomi Indonesia yang selama 10 tahun ini relatif stagnan ya, bahkan ada kemerosotan terutama di sektor-sektor seperti manufaktur ya, kemudian retail, yang pastinya akan mengurangi juga pendapatan asli daerah. Ada sektor pariwisata ya, yang merupakan salah satu sumber juga PAD. Bila mana belanja masyarakat turun, atau daya beli turun, tentu saja akan mempengaruhi juga aliran dana dari pusat, seperti halnya pariwisata ya. Jadi mobilitas masyarakat semakin terbatas untuk mengeksplor daerah yang akan menjadi pendapatan daerah bila mana dia berwisata ke daerah tentunya. Daya beli menjadi isu yang sangat krusial dan sepertinya tidak kunjung membaik ya teman-teman. Termasuk juga di awal 2025 ini belum ada tanda-tanda bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 juga mentok di 5,03% teman-teman. Jadi alhasil di 10 tahun terakhir Pak Jokowi rata-rata masih di bawah 5% pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Agak prihatin ya teman-teman. Sementara targetnya cukup tinggi waktu itu di tahun 2014 adalah 7%. Sementara di rezim baru Pak Prabowo menargetkan 8% di akhir tahun 2029. Di tahun 2025 ini yang saat ini sedang berjalan, targetnya adalah 5,7%. Tercapai enggak sih dengan banyaknya isu efisiensi? TP masih melihat ini sebagai tanda tanya besar ya. Ramai sekali di sekitar Istana Negara menjelang ke Jalan Medan Merdeka Utara. Nah, di area Monas, baik Medan Merdeka Barat maupun Medan Merdeka Selatan, nah sudah siap-siap nih ada di Sub DKI Jakarta untuk menderek mobil-mobil yang parkir tidak pada tempatnya nih. Ini menjadi isu besar karena yang terlibat dalam pelantikan ini cukup banyak nih teman-teman, daerahnya ya, 33 provinsi, termasuk juga wali kota dan bupati ya, yang jumlahnya juga ratusan.
Sementara semuanya pasti membawa kendaraan ya, akomodasi, transportasi dari tempat-tempat menginap, baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi. Alhasil begini nih keadaannya agak-agak sedikit crowded kalau lihat. Dan di Sub DKI tidak mau mengalah begitu saja, sudah men-standby-kan armada untuk menderek bila mana ada parkir kendaraan roda 4 khususnya yang tidak pada tempatnya. Ini suasana di Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian Jalan Medan Merdeka Utara. Sementara ini di kejauhan adalah penampakan dari Istana Negara Republik Indonesia. Pukul 10.47, pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota seluruh masa jabatan tahun 2025-2023 oleh Presiden Republik Indonesia. Halaman Istana Merdeka, 20 Februari 2025. Ini di Silang Monas. Kabarnya tadi sudah ada semacam kirab ya dari Silang Monas ini menuju ke tempat pelantikan di halaman Istana Negara Republik Indonesia. Coba kita agak sedikit mendekat ke Jalan Medan Merdeka Utara. Seperti apa penampakannya? Ramai ya, banyak muka-muka dari timur ya, Indonesia Timur. Simbol keragaman Indonesia luar biasa sekali ya. Namun ada pemersatunya, yaitu batik. Nah, ini penampakannya teman-teman. Suasana di depan Istana Merdeka Jakarta tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 10.48. Berdasarkan rilis informasi bahwa total pelantikan kepala daerah yang dilangsungkan di Istana Negara pagi ini adalah 481 kepala daerah dengan rincian 33 merupakan gubernur, kemudian 85 wali kota dan 363 bupati. Di sana belum termasuk juga wakil gubernur, wakil wali kota dan wakil bupati. Jadi barangkali jumlahnya cukup banyak ya bila mana semisal dikali 2 saja ya teman-teman. Jadi dampak pilkada serentak ya akhirnya seperti ini ya. Jadi pertama, konsekuensi biayanya juga pastinya dalam seketika, dalam 1 tahun anggaran cukup banyak ya teman-teman. Biaya penyelenggaraannya bisa jadi berlipat dari sekedar penyelenggaraan Pilpres yang telah berlangsung 2024 lalu. Nah, harusnya dari gelaran ini, baik penyelenggaraan Pilkada 2024 dan pelantikan ini, ya ada satu hal yang monumental terutama untuk rakyat ya, perbaikan kondisi rakyat dalam hal lapangan kerja, dalam ekonomi, dalam tatanan hukum ya teman-teman, terutama lapangan kerja yang sangat menjadi isu besar saat ini, daya beli yang melorot, serta lapangan kerja yang tidak terbuka, sampai-sampai ada tagar kabur aja dulu dan Indonesia gelap yang beredar di pekan-pekan ini ya teman-teman ya. Demo mahasiswa terkait dengan arah dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang belum terlihat. Justru yang ada adalah upaya efisiensi, refokus ya anggaran, dan kabarnya akan mendapat guncangan ya, akan mengguncang berbagai hal termasuk juga anggaran di daerah karena transfer ke daerah berkurang. Sepertinya armada listrik Transjakarta menjadi andalan untuk angkutan VIP nih teman-teman. Electric bus ya. Nah, di Silang Monas arah utara juga terlihat ada tribun, ada tenda ya terkait dengan tadi barangkali persiapan kirab ya untuk kepala daerah menuju ke halaman Istana Negara.
Suasana di seberang dari Istana Negara nih banyak sekali barangkali keluarga, barangkali juga pendukung yang berada di kawasan ini untuk mensupport calon yang sudah dilantik ya, dan sekarang sudah resmi menjadi kepala daerah di masing-masing wilayah. Penampakan Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara sekitar pukul 10.50 teman-teman. Jadi para pendukung ataupun keluarga mungkin ya yang tidak berkepentingan hanya menunggu di area Silang Monas ini teman-teman. Nah, Transjakarta Electric Bus menjadi armada andalan untuk mensupport event ini sepertinya teman-teman. Ini ya Pak buat Bupati ya Pak? Ya, ini buat Bupati Pak, Bupati kita yang sudah dilantik ini Pak. Baik yang di bahu maupun yang di dada. Bener. Bagian yang di bahu untuk di pundak, di kantong ada semua tuh Pak. Di dada untuk pin korpri. Iya. Terus yang jadi pundak tanda jabatan pangkat, terus yang kalau yang bintang gubernur ya mungkin ya Pak? Itu benar Pak, ini gubernur ya. Gubernur. Yang ini bupati atau wali kota ya? Iya benar. Yang dua itu wakil mungkin ya Pak? Yang dua untuk wakil yang terangkat yang terbaru sekarang untuk logo Garuda. Dulunya itu logo Kemdagri itu Pak. Oh. Sekarang udah berubah logo Garuda. Perubahan dari Kemdagri langsung. Nah ini kita ada parlemennya Pak. Barang baru. Provider nih yang menyediakan. Ada juga korpri. Boleh Pak, boleh. Lihat aja dulu Pak.